Halo, selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman di Cafe 3. Ini merupakan materi terakhir, di mana setelah kemarin kita belajar tentang bagaimana branding itu dibentuk, kemudian membuat UI UX, kemudian juga kita membuat layout tentunya dengan grid, maka ini menjadi materi terakhir, yaitu kemasan. Kemasan ini akan menjadi salah satu penentu yang akan menjadikan kalian itu mampu berpikir secara kritis atau enggak. Jadi sengaja untuk saya berikan di akhir dan tanpa latihan. Jadi kalau kemarin kita UI UX itu pakai latihan, ini untuk kemasan kita tidak pakai latihan, kita langsung untuk UPM. So, gimana nanti kalau hasilnya nggak sesuai? Ya dilihat dulu, makanya diperhatikan berkali-kali, jangan sampai enggak. Oke, jadi kemasan ini merupakan salah satu produk branding yang akan kalian garap untuk UPM dan juga menjadi penting untuk sebuah produk. Kalau produknya itu jasa, ya berarti kalian harus membuat produk branding dari jasa tersebut. Misalkan jasa pengiriman JNE, jadi kalian harus juga buat packaging kayunya gimana, kemudian packaging plastik gimana, kemudian kalau dia ada daging itu harus kayak gimana, makanan dan lain sebagainya itu harus gimana. Nah, itu bisa kalian jadikan salah satu kesempatan untuk menyelesaikan kemasan. Yang kita butuhkan adalah kemasan yang lama. Jadi kalian diharuskan untuk membuat kemasan baru. Dan contoh yang ada di sini ini merupakan karya dari Ibu Vika, di mana dia menyelesaikan kemasan ini untuk Mustika Ratu. Kemudian ada kerak telur. Ini juga penelitian hibah juga. Kalau di saya ada kembang matahari. Nah, ada gambaran, ada rancangan, ada tata letak yang harus kalian selesaikan untuk menyelesaikan kemasan. Yaitu sekedar intermezzo sih dari beberapa konstruknya. Dulu packaging itu digunakan untuk melindungi produk. Nah, sekarang packaging itu untuk menjual produk. Gitu. Contohnya ketika KFC itu dijual satunya harga 25 sampai 30 sampai bahkan ada yang 50.000, itu kemudian dibadrol oleh KFC menjadi tinggi, tapi ketika ada ayam sabana, kemudian ada the besto dan lain sebagainya, dibadrol lebih murah. Nah, itulah kenapa packaging itu juga melindungi apa yang diproteksi gitu. Contoh, jam tangan supaya tidak pecah gimana? Ya dilindungi gitu. Tapi dilindunginya tidak asal dilindungi, tapi dilindungi secara kreatif. Misalkan bertema lebah. Kalian bisa mencari ide-ide ini di Behance, di teman-teman di DeviantArt, dan portofolio yang lain. Ini juga sama, gitu kan? Ada hal-hal kreatif yang bisa ditampilkan di situ. Sebagai identitas dari produknya juga tidak melepas dari fungsional produk atau fungsional packagingnya. Nah, hal yang paling penting dalam packaging selain ide ini adalah bagaimana kalian juga memikirkan packaging itu juga memiliki struktur di dalamnya. Gitu. Hal itu akan memicu perubahan tren, perubahan pasar, perubahan segmentasi, yang mana menjadi hal yang penting untuk visual branding masuk di dalamnya. Sehingga brand perception-nya dari orang itu akan cenderung lebih tertanam apabila menggunakan bentuk yang konsisten, warna yang konsisten, kemudian brand yang kuat, ide brand yang kuat. Fungsi kemasan ada 6, sebagai ketahanan, wadah, promosi, daya tarik, identitas, dan yang terakhir adalah branding. Hal ini menjadi penting untuk yang sudah kita pelajari kemarin, dari strategi marketing apa sih yang kalian tanamkan, kemudian buatlah kemasan yang sesuai dengan target strategi marketingnya. Harus ada daya tarik visual tentunya. Kemudian ada fungsionalnya juga, jadi nggak cuma sekedar bagus, tapi juga ada fungsinya dia. Nah, fisik produk itu menjadi penting untuk dipertimbangkan. Kenali juga target audience, target marketnya, geografis, demografis, psikografis, behavioral. Dari mana? Ya klien, ya research lagi, gitu kan. Nah, juga ketahui tentang brand. Apakah sudah memiliki brand? Jika sudah, elemen-elemen estetisnya apa, elemen-elemen visualnya apa saja, warna yang harus muncul apa saja, konstruk bentuknya seperti apa, gitu kan. Kemudian jangan lupa untuk memberikan product knowledge, termasuk di dalamnya variannya, daftar
daftar isi, komposisinya, kemudian juga dia lisensinya apa saja, dan lain sebagainya. Nah, hal yang perlu diketahui berikutnya adalah pesaing yang sejenis gitu. Itu yang biasanya kalau kalian ke supermarket akan tahu, atau kalau kalian punya jasa, kalian akan tahu siapa pesaing sejenis kalian. Yang bisa menentukan peraturan tentang labeling, biasanya ini berkaitan dengan pangan, bisa kalian pause, silahkan pause. Jadi ada banyak konstruksi dari pelabelan, yang mana pelabelan itu akan memunculkan nomor pendaftaran pangan, kode produksi, dan lain sebagainya. Nah, peraturan pelabelan ini biasanya itu digunakan untuk yang pangan gitu. Kalau untuk yang produk-produk ballpen, kemudian lilin dan lain sebagainya gimana? Ya biasanya labelnya standar sih, judul atau brand, kemudian ada ilustrasi, kemudian ada komposisi kalau perlu komposisi dan lain sebagainya. Gambarnya juga harus gambar sebenarnya, nggak boleh gambar-gambaran gitu kan. Nah, ukuran minimal itu biasanya 6 poin atau 1 mm. Untuk B tidak lebih dari kecil dari O pada jenis huruf Arial 2 mm, kecuali pangan olahan yang sangat terlalu kecil. Nah, kemudian ini yang penting berikutnya, selain tadi surface. Jadi yang namanya surface itu adalah bentuk ini, bentuk-bentuk yang di luarnya ini namanya surface. Ini bentuk surface namanya. Kemudian bentuk apa namanya? Yang kedua itu ada namanya structural design gitu. Jadi ada surface, ada struktural. Nah, struktural ini akan sangat bergantung pada konsep desain kemasannya. Biasanya kalau konstruksinya itu menggunakan AI, itu akan justru akan melenceng, kecuali kalau kalian memang benar-benar bisa presisi ya. Kalau masih asal menggunakan AI-nya akan melenceng. Akan lebih baik kalau kalian menggunakan software 3D layaknya SketchUp, 3D Max gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang surface. Biasanya akan berkaitan dengan kreatif, informatif, gitu kan. Dan yang paling penting itu ergonomis design dengan kenyamanannya. Misalkan teh botol yang dikotakin ya, atau teh kotak yang dibotolin. Kan itu juga sangat sulit gitu kan apabila tidak dipikirkan, oh memang segmentasinya ke arah situ. Nah, material kemasan bisa kalian pilih salah satu atau salah dua atau salah tiga. Kemudian kalian juga bisa memilih kertas, gelas, logam, plastik. Bisa bentuknya kayak gini. Ini surface ya, namanya surface. Ingat, ini namanya surface. Ingat, ini namanya surface. Ini yang kemarin saya cerita tentang super gato, bagaimana bentuk kucing. Teh kemasan sebagai branding, fokus target market, lebih spesifik, gali insight, identitas produk dan seperti apa. Dan yang paling penting adalah riset pesaing gitu. Jangan lupa mood boardnya, itu penting untuk menjadi inspirasi bukan plagiasi. Pastikan mood board kalian mampu mengkonstruksikan bentuk-bentuk yang sesuai. Nah, ini contohnya produk branding yang menyenangkan gitu. Oke, silahkan untuk mencari referensi yang digunakan untuk UAS. Nah, UAS akan ada kayak gini, bisa kalian pause dulu. Akan berbentuk desain kemasan yang pastinya. Tapi bagi saya semua ini akan lebih asik kalau kalian buat kayak gini. Book information. Jadi isinya adalah bagaimana isi dari konstruksi dalamnya ini berisi semua apa yang sudah kalian kerjakan pada tugas-tugas sebelumnya itu, dari stationery dan lain sebagainya. Ini 2 orang. Untuk ketentuannya mari kita selesaikan nanti ketika minggu depan. Ini contoh yang lain.
ada banner bot. Nah, karena semester kemarin 2 orang, maka sepertinya saya akan memilih 2 orang, dan pastikan kalian sudah memiliki 2 orang untuk nanti pertemuan di awal Agustus, akhir bulan ini atau akhir tahun. Gitu. Oke. Thank you sudah menyimak. Selamat siang, sore, malam.